persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita boleh berkumpul lagi, bergabung maksud saya di dalam Menara Doa, YouTube channel Menara Doa Gereja Betel Musi Palem Indah, Palembang. Mari saudaraku, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari buka hati kita saudaraku. Mari saudara mulai buka mulutnya. Mari kita akan tutup mata kita. Kita akan lihat Tuhan. Tuhan, hari ini ya Tuhan, saat ini kami tundukkan hati kami semuanya. Kami memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan kepadamu untuk ya Tuhan sujud di kaki-Mu. Kami mohon ya Bapa, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan urapan yang baru. Beri kami hati yang baru, roh yang baru. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, di atas pujian Kau bersemayam. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu ya Allah. Mulia kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Mari dari awal katakan, hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, lawatan-Mu selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, di atas pujian Kau bersemayam. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu ya Allah. Mulia kerajaan-Mu, kerajaan
Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah. Mulia kerajaanmu, kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Mari sembahyang, oh, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah. Mulia kerajaanmu, kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Satu kerinduan kami ya Tuhan, satu doa kami yang selalu kami naikkan. Lawat ya Tuhan bangsa kami Indonesia, lawat bangsa kami ya Tuhan, lawat Indonesia ya Bapa. Selamatkan Indonesia ya Tuhan, curahkan ya Tuhan Roh Kudus-Mu atas Indonesia, khusus ya Tuhan buat kota-kota ya Tuhan di Indonesia, khusus buat setiap rumah-rumah ya Bapa. Ada keselamatan Tuhan. Oh ya lama kasih Allah bala. Mari saudara berdoa, berdoa. Oh lawat kami Yesus, lawat keluarga kami Yesus. Selamatkan ya Tuhan, lindungi Bapa, berkati Tuhan Yesus. Oh ya lama. Mari saudara boleh doa. Ini waktu untuk berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu buat setiap kami. Oh ya lama kasih Allah bala. Kami butuh Engkau Yesus, kami butuh Engkau Yesus. Oh tuntun kami, bimbing kami, beri kami kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa di mana misi itu ya Tuhan, kekuatan untuk memperoleh ya Tuhan mujizat, kekuatan melakukan mujizat dalam nama Yesus. Kuasa kekuatan ya Tuhan, memiliki ya Tuhan roh, buah Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Oh ya lama kasih bala. Terus saudara doa. Di
lebih besar. Kami berdoa biar Pentakosta ketiga terjadi dalam nama Yesus. Mari saudara tanggalkan beban. Saudara tanggalkan setiap masalah-masalahnya. Saudara datang pada Yesus. Bilang, Tuhan Yesus, penuhi aku. Yes, penuhi dengan Roh Kudus. Oh, yalah pakai hidupku Tuhan. Oh, menjadi saksimu Yesus. Oh, yalah makasih, yalah bala 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 bala. Tuhan Yesus. Oh yalah makasih, yalah bala 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 bala. Lawat setiap anak-anakmu yang hadir di sini Tuhan. Jamah setiap anak-anakmu Yesus. Beri mereka kekuatan yang baru dari Roh Kudus. Yes. Oh yalah, terus saudara ikuti masuk hadiratnya. Bukan suaranya, jangan diam. Ucapkan terima kasih. Oh yalah makasih, yalah bala 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 bala. Oh Roh Kudus. Holy Spirit rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy Spirit. Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit rain. Hujani setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Holy Spirit rain down. Yoel 3:28 janji-Mu. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Tuhan tahu setiap kami mengasihi-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat di sini. Tuhan, Tuhan, kami sujud ya Tuhan, menyembah-Mu. Roh Kudus, lawat setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Oh ya laba 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 laba. Kami berdoa buat presiden kami. Ya Tuhan, Tuhan berikan ya Tuhan hikmat, keputusan-keputusan yang tepat untuk menjalankan ya Tuhan roda pemerintahan. Lindungi bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan bawa bangsa ini Tuhan terus maju, berkembang ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di menara doa ini. Dalam nama Yesus, beri ya Tuhan ketenangan, keamanan buat bangsa kami ini ya Tuhan. Beri ya Tuhan kecerdasan, hikmat, keberanian mengambil keputusan yang benar, yang tepat. Dalam nama Yesus, buat pemerintah ya Tuhan. Presiden bersama dengan para ya Tuhan aparatur negara. Kami berdoa ya Bapak dalam nama Yesus.
Rencana Tuhan tidak pernah gagal atas Indonesia. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal atas Indonesia. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun ya Tuhan. Untuk aparat kepolisian, TNI, Polri, ya Tuhan, intelijen, keamanan dan kejaksaan ya Tuhan. Pemerintah daerah kami berdoa. Berkat-Mu turun ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Indonesia bisa bebas dari pandemi ya Tuhan COVID-19 ini dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan lindungi ya Tuhan setiap anak-anak-Mu khususnya dari virus corona ini. Di dalam nama Yesus tidak ada yang terkena virus lagi. Dalam nama Yesus semua sehat, semua sehat dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah ya Tuhan terjadi kebangkitan ekonomi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau nyembah Tuhan, kami mau nyembah. Haleluya. Sembah Dia saudara, yuk buka suaranya. Haleluya. 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 Sembah Dia. Haleluya. Senangkan Tuhan. Haleluya. 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 Buka suaranya Ibu Bapak. Sembah lebih dalam lagi. Senangkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, biarlah Kau hadir tengah-tengah penyembahan ini. Tuhan Yesus, haleluya. 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 Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Sembah, buka suaranya. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Muliakan nama-Mu Tuhan,
namamu Tuhan, besar dan layak dipuji. Saudara yang kasih dalam Kristus, saya didorong oleh Roh Kudus untuk berdoa untuk setiap saudara yang ada di ruang-ruang ICU. Kalau saudara ikuti ini, atau keluarganya ada di ruang-ruang ICU secara khusus, di ruang ICU, ruang isolasi, apapun penyakit saudara sekarang, apapun penyakit daripada keluarga saudara atau orang yang saudara kasih, atau mungkin ada di dalam rumah sakit saudaraku, terbaring. Mungkin dokter berkata tidak lagi ada harapan. Tuhan katakan, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan takut, percaya saja. Belajar berhenti untuk mengeluh, berputus asa. Pada waktu kita doa sekarang, Tuhan akan berikan satu semangat yang baru, satu iman yang baru, satu mujizat buat. Mari saudara, kita akan doa sama-sama. Saudara boleh datang pada Yesus. Mari saudaraku, saudara yang di ruang-ruang ICU, keluarga-keluarga yang ada, keluarganya di ruang-ruang ICU. Ingat ada Tuhan yang mengasihimu. Ada Yesus. Sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan, Tuhan bisa melihat kita. Tuhan bisa melihat keadaan kita. Tuhan bisa melihat penderitaan kita. Tuhan bisa melihat kesakitan kita. Mari saudara doa, bukan suara berseru pada Yesus. Oh, saya juga ajak saudara yang ada di menara doa ini, mari kita satukan hati berdoa. Oh, untuk saudara-saudara kita yang ada di ruang ICU ini, di ruang-ruang ranjang-ranjang rumah sakit, kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Yesus. Jamah siapa anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada di ruang-ruang ICU, anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan kepadamu. Sembuhkan dalam nama Yesus. Beri ya Tuhan organ-organ tubuh yang baru dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Tuhan, Kau yang membangkitkan orang mati, Engkau bisa membangkitkan anak-anak-Mu yang terbaring di ruang-ruang ICU, di ruang-ruang isolasi, di ranjang-ranjang rumah sakit. Aku bernubuat sebagai hamba-Mu dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang. Bangkit dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Saudara yang di dalam keadaan yang sudah kritis, mungkin keuangannya kritis, keadaan keuangan saudara kritis, bisnis, karir saudara, keadaan saudara, keluarga atau rumah tangga saudara dalam keadaan kritis, krisis kritis. Tuhan katakan, jangan takut. Saya hadir di sini bersama dengan para hamba Tuhan yang lain untuk melayani saudara, untuk temani saudara setiap hari. Mari saudaraku datang pada Yesus sekarang. Serahkan semua ketakutanmu, kekhawatiranmu itu, kemarahanmu itu. Katakan, Tuhan Yesus, aku serahkan semua kekhawatiranku Tuhan, semua ketakutanku ya Bapa, semua kemarahanku ya Tuhan, kepadamu Yesus. Aku percaya di dalam nama Yesus yang mengasihi aku. Peliharaku Tuhan. Nyatakan ya Tuhan mujizat-Mu buat setiap anak-Mu ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tolong mereka Yesus. Kuatkan, teguhkan hatinya ya Tuhan. Beri hikmat-Mu ya Tuhan. Beri kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya sebagaimana ya Tuhan, Tuhan menyediakan anak domba di atas gunung bagi Abraham ya Tuhan. Engkau menyediakan anak domba itu buat anak-anak-Mu ini. Sebagaimana ya Tuhan menyediakan ikan besar buat Yunus ketika dia dilempar di tengah-tengah badai.
Tuhan sediakan ikan besar buat setiap anak-anak-Mu untuk selamatkan mereka ya Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus, pertemukan anak-anak-Mu ya Tuhan dengan orang-orang yang tepat, bawa mereka di tempat yang tepat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua mendapatkan golden connection mereka. Tuhan, Kau hubungkan mereka dengan janji-Mu ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu setiap anak-anak-Mu. Buat terobosan ya Tuhan buat mereka. Breakthrough terjadi, mujizat terjadi ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Tuhan, terima kasih untuk saat-saat yang indah di dalam hadirat-Mu. Kami rasakan Tuhan kuasa kasih-Mu sedang bekerja tengah-tengah kami, sedang menjamah setiap hati dan pikiran kami. Kami tahu Tuhan, pemulihan itu, mujizat itu masih ada buat setiap kami. Tuhan, beri kami iman, beri kami pengharapan yang baru, beri kami kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi ya Tuhan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan aku percaya doa-doa kami, pujian penyembahan kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Engkau ingat kami, Engkau jawab kami. Dan aku percaya semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudaraku. Shalom, puji Tuhan, kita masuk dalam minggu yang baru pada hari ini. Tadi kita doa muji nyembah. Begitu kuat Tuhan taruh di hati saya tentang aku ingin mereka berseru, mereka doa. Mereka yang berada dalam keadaan krisis dan kritis. Entah yang ada di ICU, orang-orang yang kritis dan krisis. Di ruang ICU rumah sakit. Tapi juga mungkin kita nggak di ruang ICU. Tapi beberapa di antara saudara ada yang krisis dan kritis. Entah rumah tangganya. Entah dalam studinya, dalam pekerjaan atau karir atau bisnis. Atau dalam kehidupan yang baru. Saudara mau lepas ini. Tapi sebenarnya tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan. Tuhan bilang, doakan. Doa buat mereka. Ayo doa. Ketika kita berdoa,
Saya percaya. Karena Tuhan yang suruh untuk kita berdoa. Kalau dia yang suruh, itu artinya dia mau apa saudara? Mau memberkati kita. Mau menolong kita. Memberikan kita jalan keluar. Yang percaya katakan amin saudaraku. Nah di sini pentingnya. Nah tetapi kita harus tahu saudaraku. Tentang doa itu juga semuanya ada apa namanya? SOP istilahnya. Standard Operating Procedure-nya. Semua ada SOP-nya saudara. Doa mau apa semuanya pasti ada protokolnya. Istilah sekarang ini ada protokolnya. Gimana doa yang sebenarnya? Ya doa kan kita datang menghadap Allah. Kita menghadap yang namanya pejabat. Menghadap daripada presiden atau menghadap gubernur, pejabat tinggi. Itu ada protokolnya. Nggak bisa langsung nyelonong. Ada banyak hal yang harus dipenuhi. Sekarang pakai istilah kalau kita boleh ngumpul. Tapi ada protokol kesehatan yang harus kita jalani. Saudaraku, itu prinsipnya. Begitu pula dengan doa. Menghadap Allah. Ini dia raja di atas segala raja. Allah yang menentukan. Saudaraku, segalanya harus ada protokol. Apa yang menyebabkan orang kok doanya gak didengarkan. Gak dijawab oleh Tuhan. Artinya gak ketemu dong. Gak bisa, gak nyampe nih doanya. Karena ada yang menghalangi. Penghalang yang pertama apa? Kuasa gelap. Orang jahat. Kadang-kadang ada kita mau ketemu nih. Satu pejabat ini akan menentukan dan memberikan kita keputusan penting buat hidup kita. Tapi mungkin ada orang jahat. Sekitar sekelilingnya. Yang menghalang kita untuk gak bisa ketemu. Ada oknumnya. Nah iblis itu oknum. Saudara yang menghalangi saudara dan saya. Untuk ketemu Tuhan. Untuk supaya doa kita gak didengar. Atau gak dijawab. Kita contohnya apa? Daniel sudah berdoa 21 hari. Saudaraku, gak dijawab. Padahal Tuhan tuh sudah beri. Tapi ada penghalang siapa? Kita tahu adalah penguasa Persia. Itu penguasa yang tidak kelihatan. Ketika Tuhan Allah mengutus malaikat Mikael berperang. Lalu doa itu nyampe. Selain daripada kuasa gelap yang menghalangi. Makanya saudara orang-orang yang sebelum jadi Kristen suka bergaul dengan kuasa gelap. Ini benar-benar harus putus dulu perjanjiannya. Dengan pengakuan. Karena semua lewat kata-kata ya. Saya putuskan segala perjanjian yang saya pernah ikat. Ya kan. Di kuburan mbah apa namanya. Dalam nama Yesus saya putuskan. Saya pernah mengucapkan kata-kata dan perjanjian. Dengan satu paranormal yang bernama siapa. Dengan apa harus putus dalam nama Yesus. Kadang-kadang nih orang tua niatnya baik. Dia kasih yang namanya jibat atau pegangan-pegangan yang berasal dari kuasa gelap dari orang pinter. Suruh bawa, kau pergilah merantau. Ya kan saudara. Lalu habis dikasih jimat itu lalu didoakan. Minta pendetanya doakan saudara. Jadi ini gak akan pernah ada pencampuran. Nah ini yang harus diputuskan saudara. Nah itu saya cuma tambahkan untuk yang pertama. Tapi yang sekarang ini saudaraku yang kedua adalah ini kok kegeret. Karena penghalang pertama ya kan bisa menjawabkan jadi penghalang yang kedua. Apa penghalang yang kedua? Yang saudara yang menyebabkan doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Adanya dosa, kesalahan yang belum diakui. Saudara kesalahan atau dosa ini apa? Melanggar daripada perintah Tuhan. Itu namanya dosa, pelanggaran dari perintah Tuhan. Nah saudara, biasanya kalau misalnya ada dosa yang belum diakui, biasanya yang di dalam ini ada tuduhan-tuduhan bersalah. Saudara, ada tuduhan-tuduhan. Nah, doa, maka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 22, di sini dikatakan saudara, ya firman Tuhan katakan kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekat kepada Allah. Jadi kata kuncinya adalah ini dulu. Hati kita tidak menuduh kita. Kapan hati kita tidak menuduh? Ketika kita sudah mengakui kesalahan kita. Menyesali kesalahan kita. Dan bertobat. Saudaraku. Lalu minta. Tuhan ampuni saya. Basuh saya dengan kuasa darah-Mu Yesus. Dan kita percaya. Bahwa ketika kita mengaku, menyesal, bertobat, mohon pengampunan. Pada saat itu juga, seketika itu juga Tuhan mengampuni kita. Dan kita harus percaya
bahwa kita sudah dibebaskan dari tuduhan bersalah. Nah, dari situlah saudaraku, inilah awal daripada kita bisa mendekat kepada Allah. Kita tidak mungkin bisa mendekat kepada Allah dengan tuduhan-tuduhan yang bersalah. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Oleh karena itu, kata kuncinya di sini ada apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Karena damai sejahtera ini adalah satu tanda di mana saudara punya otoritas atas apa? Atas iblis. Damai sejahtera inilah tanda otoritas saudara punya tanda saudara punya otoritas atas iblis, atas dosa, atas setiap tuduhan. Yang ngerti kata damai saudara, atas sakit penyakit, atas segala macam, ini damai sejahtera. Saudara, makanya Paulus berkata, ya kan, damai sejahtera Allah, ya kan, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Seperti damai saja memelihara, itu bahasa ini tuh bahasa seperti kayak damai sejahtera yang mengawal, seperti pas pampres yang mengawal seorang presiden. Itu damai sejahtera itu seperti pengawal presiden yang terlatih, bersenjata lengkap dan canggih. Tidak boleh ada satu titik pun luka yang disebabkan karena serangan. Nah itu. Jadi pentingnya di sini saudaraku. Makanya jadi pada penting dalam doa di sini harus damai sejahtera. Pentingnya memang nggak bisa langsung gitu. Kita perlu saudara, makanya saya dorong nyanyi nyembah, nyanyi nyembah, konsentrasi, nyanyi nyembah. Kan kita nggak bisa langsung tak gitu loh. Tuhan tuh nggak mau ngadep sama dia. Kita tuh masih bisa bercabang-cabang, lalu main handphone, buka handphone, lalu ngobrol, atau doa lagi gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kita ngadep pejabat tinggi yang penting, orang penting. Nggak bisa lah sambil main handphone, dia ngobrol, kita ngobrol main handphone, kita lihat begini-begini. Kita kurang dia diusir kita. Nggak bisa. Disitulah makanya saudaraku, kenapa di sini harus tenang. Ya kan? Saudaraku, jika hati kita tidak menuduh. Maksudnya apa? Kalau di sini ada ketenangan, ada tentram dan damai sejahtera. Kita punya keberanian percaya untuk mendekat kepada Allah. Kata kuncinya untuk bisa bebas dari tuduhan adalah apa saudara? Kasih. Kita tahu kita punya Allah yang mengasihi kita. Ada Allah yang mengasihi kita. Yang tidak terus mau membongkar, mencari-cari. Dan membongkar daripada aib kita. Kalau Tuhan, kita bilang, Tuhan ampuni aku. Aku salah Tuhan, aku salah. Basuh aku dengan darah-Mu Yesus. Waduh. Ayat 22 jadi bagian kita saudaraku. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti apa? Segala perintahnya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Saudara, saya kasih contoh satu hal. Di perjanjian lama, saudara, kita tahu kisah Yosua. Gimana perasaan Yosua dan bangsa Israel ketika mereka tuh dengan apa ya? Dengan spektakulernya bisa menaklukkan kota Yeriko yang sangat kuat di tanah perjanjian. Ini kota yang paling kuat, paling berat, paling hebat, yang tidak tertaklukkan selama ini. Itu bisa dengan cara yang ajaib. Temboknya rubuh. Lalu mental daripada raja itu langsung jatuh. Kalau musuh mentalnya udah jatuh, kita tuh udah Yosua dengan orang Israel dengan mudah mengalahkan. Paling penting tuh main mental dulu. Saudara, atmosfer dulu, bangun atmosfer. Pek gitu kan. Ya, kita tahu kejadian kemarin itu bicara tentang atmosfer itu. Saudara, keputusan presiden, keputusan Kapolri itu bicara tentang apa saudara? Ini atmosfer. Ketika orang udah rasa, selama ini orang udah takut, sudah mulai gak takut lagi. Gak usah ada protokol kesehatan lagi. Tapi ketika keputusan kemarin, itu membalikan keadaan. Saudaraku, untuk bisa memantapkan ini negara berdasarkan hukum. Dan aparat kepolisian akan dengan tegas ya kan melaksanakan tugasnya. Saudaraku, dengan penuh gagah perkasa. Saudara, seperti ketika tembok Yeriko runtuh,
Saudaraku, lihat musuh jatuh mentalnya. Yosua bersama dengan para tentara Israel itu dengan tegas, dengan berani, gagah perkasa. Kan lihat apa? Mengalahkan mereka. Oh, gampang sekali. Tapi Tuhan bilang, ini kota pertama yang kamu taklukkan. Tidak boleh kota ini dibangun kembali. Barang-barangnya enggak boleh kau ambil. Kenapa? Buah sulung yang pertama itu milik Tuhan. Saudara tahu, masuk ke peperangan yang kedua, mereka harus taklukkan apa? Satu kampung kecil, desa kecil. Namanya apa? Ai. Kecil. Orangnya sedikit. Saudara tahu gak hasilnya apa? Yosua bersama orang Israel itu ditaklukkan, banyak pada mati. Justru sama lawan kampung kecil, kok kalah? Yosua bingung, syok, hancur. Dia mulai berpikir, mulai dia berdoa, saudara. Dengan doanya di dalam Yosua 7 ayat 6 sampai 9. Dia mulai doanya gimana? Dia sujud, dia koyakkan bajunya. Ya, Yosua 7 ayat 6. Ya kan, dia koyakkan bajunya. Dia sujud, mukanya sampai ke tanah. Alkitab bilang, di depan tabut Allah. Sampai petang. Bersama dengan para tua-tua Israel. Lalu taburkan debu. Tanda apa saudara? Tanda berduka cita. Tanda salah, ada salah apa? Lalu berkatalah Yosua. Nih, lihat doanya saudara. Kalau udah jatuh kalah sama yang kecil. Dia ini kan belum nyampe sampai ujungnya saudara. Belum kerebut semua. Sama desa kecilnya kalah. Kalau kedengeran sama kota-kota lain, bangsa-bangsa lain. Saudara, hanya yang kecilnya bisa kalah. Saudara, mental mereka naik. Mental bangsa Israel down. Habis mereka. Ini bicara tentang hidup tuh bicara tentang apa? Mental. Kalau saudara punya mental yang kuat, mental yang baja, saudara, karena saudara tahu yang menyertai saudara adalah Tuhan. Saudara punya kuasa yang lebih besar daripada roh-roh di dunia. Saudara bisa tegak berdiri. Hidup bukan dengan kekhawatiran, ketakutan, tapi hidup di dalam keberanian. Katakan amin saudara. Ini penting. Dasarnya di sini. Nah, makanya saudara, ini bicara tentang mental. Doanya Yosua saudara, kita baca sama-sama, kita lihat ini. Tuhan Allahku, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Dia pertanyakan. Sampai karena kalau kita udah terpuruk negatif lah udah. Kita seperti kayak ini perspektif kita udah gak perspektif Tuhan. Ini Yosua ngalami. Berarti orang hebat loh. Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Wah, ini kami cuma buat disuruh mati aja, dia bilang. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan. Ini udah kepalang. Ini udah kami yang kecil ya kalah. Masih banyak kota yang besar yang lebih kuat dari ini. Kami mati semua katanya. Ini manusiawinya jalan. Terus apalagi ayat 8. Kita baca 1, 2, 3. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Jadi rupanya tuh saudara, upaya-upaya melenyapkan nama Israel dari muka bumi ini bukan cuma sekarang yang sedang dilakukan oleh negara Iran. Saudara, negara-negara yang lainnya. Tapi dari dulu ini saudaraku. Lalu masuk ke zaman Haman, kisah Esther. Terus saudaraku. Karena ini, bangsa ini saudara. Ini umat perjanjian. Yang lahirnya Yesus ini dari bangsa ini. Juru selamat, keselamatan. Baca lagi saudara. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Dia gak tahu strateginya Tuhan ini apa. Ini kami ini udah kalah ini. Udah kalah, udah habis. Apa saudara tahu gak? Itu gak pernah diduga loh. Kaget. Apa saudara? Lawan yang kuat bisa menang mudah. Lawan yang kecil kok malah kalah.
Maksud Tuhan ini apa? Maunya apa? Ini sekarang kami akan ketemu lagi yang jauh lebih kuat lagi. Habis kami Tuhan. Tuhan buka, ini loh penyebabnya. Ayat 10-11. Lalu apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah. Bangun. Diri. Mengapa engkau sujud demikian? Cara sujudnya Tuhan gak suka. Kamu gak tahu nih. Ini saya kasih tahu nih. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka telah melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Apa saudara dosanya? Baca yang keras. 1, 2, 3. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Saudara tahu dosa apa yang mereka lakukan? Saudaraku, wah, Yosua kan udah tahu, ya kan? Tuhan bilang, barangnya jangan diambil, kotanya jangan dibangun untuk Yeriko. Kenapa? Karena ini kota pertama yang ditaklukkan. Kota di mana kamu berebut kemenangan. Ini milik Tuhan. Ini bicara tentang buah sulung. Persembahan buah sulung. Persembahan yang pertama. Yang satu ini tidak boleh. Yang 9 nanti 9 kota berikutnya itu milik kamu. Kamu taklukkan, kotanya milik kamu. Barang-barangnya, jarannya milik kamu. Tapi yang satu kota ini, kotanya nggak boleh dibangun. Barang-barangnya nggak boleh diambil. Itu milik Tuhan. Saudara nangkap nggak poinnya? Itu salah di sini. Ada seorang bernama siapa? Tentara muda. Namanya siapa? Akan ambil barang di Yeriko. Dia bawa, saudaraku. Dia taruh di perkemahannya. Saudaraku. Lalu ayat 19. Yosua berkata kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allahmu. Hormati. Cara kamu hormati, jangan kau ambil buah sulung itu. Jangan ambil persembahan sulung itu. Tuhan yang memberi kamu kemenangan, yang memberi kita kemenangan. Tuhan mau minta yang satu ini. Yang 9 kita boleh ambil. Mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku, apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan padaku. Ayat 20 baca yang keras. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. 21 terus diambil. Saudara Yesus Kristus, Yeriko adalah kota pertama yang ditaklukkan di tanah perjanjian. Sesuai dengan ketetapan dan perintah Tuhan, buah sulung adalah milik Tuhan. Saudaraku, Amsal 3 ayat 9-10 katakan apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara tahu nggak, saudara? Sampai Yosua tuh harus mengutuk siapa yang membangun kota Yeriko, maka dia akan terkutuk. Ada orang coba bangun, terkutuk dia. Itu satu gambaran. Jangan sentuh apa yang menjadi milik Tuhan. Kita tahu bahwa Akan tuh dilempar, dibunuh, hukum mati. Saudara, itu di lembah, gitu kan? Di lembah apa? Lembah pujian. Kata dia tuh lembah Akor, lembah pujian, saudaraku. Lembah sebenarnya tempat berkat, jadi tempat kutuk. Kenapa? Saudara itu. Kita tahu, saudara, ya kan? Lalu setelah akan diselesaikan, sudah nggak ada dosa, nggak ada salah. Saudara, ada pengakuan, ada penyesalan, ada penyelesaian. Saudara, Yosua 8 ayat 1-2. Tuhan berfirman lagi. Tuhan kasih janji. Saudaraku, ini loh protokolnya Tuhan tuh kayak gitu, saudara. Kita baca. Jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan bicara sama Yosua. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ayat berikutnya, saudara, apa? Ketahuilah. Satu bilang, ketahuilah. Ya kan? Aku serahkan kepadamu Raja Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya.
Selalu Tuhan bilang, ketahuilah. Itu seperti, nih saya buka cek. Saya buka cek, 100 juta, saya kasih ke saudara. Ini contoh. Saya nggak punya buku cek. Kasih. Saudara tuh pegang buku cek. Saudara belum terima duit. Tetapi saudara tahu, ini adalah duit. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini duit. Ketika saudara pergi ke bank, cairkan, saudara dapat uang. 100 juta itu. Selalu Tuhan bilang, seperti Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya di sini. Ketahuilah, ini kehendak Tuhan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, ayat 2, saudara lihat sini. Ini dia yang saya tadi jelasin. Yeriko punya barang dan kota nggak usah, itu milik Tuhan. Tapi untuk Ai, kota Ai itu milik kamu kok. Kamu boleh ambil di situ, semuanya kamu ambil. Tuhan bilang, saudaraku, ya apa? Ya kan? Rajanya, rakyatnya, kotanya, negerinya, dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Tumpas habis, ya. Terus gini, apa? Hanya barang-barangnya dan ternak-naknya boleh kamu jarah. Tapi untuk Yeriko enggak boleh kamu jarah, tapi untuk Ai kau boleh jarah. Perlakuan sama. Raja Yeriko kau tumpas habis, kau binasakan mereka. Rakyat semua binasakan. Ai juga seperti itu. Tapi untuk Ai kau jarah. Semuanya boleh. Yeriko enggak boleh. Suruh, ya kan? Orang bersembunyi di belakang kota itu. Saya bisa ngerti. Jadi gini, saya mau ngomong ini. Ada waktu kita doa. Ada waktu kita berhenti berdoa. Jadi kalau saat teduh jangan doa. Ada orang doa terus dia doa. Selesai habis doa amin. Berdiri, pergilah dia. Enggak, ada waktu kita doa, ada waktu kita berhenti berdoa, kita diem. Pegang nih dada. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Jadi gini saudara, jadi yang kita bisa simpulkan, orang yang suka berdoa, orang yang dekat sama Tuhan, orang ini, ya kan saudara, hatinya makin baik. Orang ini lama-lama menjadi orang baik. Bukan orang kejam, orang jahat. Tapi orang yang dekat sama Tuhan, itu dia makin rendah hati. Makin lemah lembut. Makin baik. Yang ngerti katakan saudara. Ini gini. Jadi ada buah roh yang keluar, plus ada karunia roh. Yang kita bahas. Sudah bahas, sudah tentang itu. Nah ini yang menarik. Kenapa? Karena kita gak cuma doa, tapi selalu kita berdoa Tuhan. Kalau kita izinkan Tuhan, coba Tuhan, apa? Kita nanti iya, kamu tuh gini, kamu gini. Oke, iya. Aku itu nyesel, tobat, mohon ampun, basuh kudus darahmu, beri saya kekuatan untuk bisa tinggalkan. Katakan amin saudaraku. Amsal 28 ayat 13 katakan begini saudara. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Saudara mau gak disayang dan beruntung? Mau kan? Alkitab bilang jangan sembunyikan.
banyak orang sembunyikan pelanggaran lalu nyalain orang. Saudaraku, ya kan? Kita mau menghina orang tapi kita tidak mau dihina. Kita mau menyakiti orang tapi kita tidak mau sakiti. Kita salah tapi tidak pernah mau aku salah. Tapi kita cari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan kita. Nah, Tuhan bilang di sini, Alkitab katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Setiap kita tidak ada yang sempurna. Setiap kita tidak ada yang sempurna. Tetapi yang kita butuh adalah kasih sayang dari Tuhan. Disayang Tuhan, disayang banyak orang, itu paling penting. Kata kuncinya adalah, saudara, kalau kita salah kita bisa akui, kita tinggalkan. Nah, disinilah hidup dalam kerendahan. Memang saudara, saya ngerti pentingnya kerendahan hati dan kebesaran jiwa untuk bisa mengakui, menyesal, dan meninggalkan pelanggaran kita. Saudaraku, ini paling penting. Jadi kalau hati kita tidak menuduh, kita punya keberanian untuk percaya dan mendekat pada Allah. Apa saja yang kita minta, ya kan, kita akan memperoleh darinya. Karena kita menuruti segala perintahnya, berbuat apa yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, ya, saya nggak terlalu banyak karena waktu. Ya saudaraku, ya paling tidak kita renung di sini, saudaraku. Saya ingin saudara bicara doa, ya kan, bicara doa yang dikabulkan. Ini bicara tentang usaha yang dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin, saudara. Doa yang dikabulkan adalah usaha yang dibuat Tuhan berhasil. Apapun usahanya, baik itu sekolah, anak-anak saudara, kuliah saudara, usaha saudara, karir, bisnis saudara, apapun pelayanan saudara, bicara tentang doa yang dijawab, itulah yang Tuhan buat berhasil. Yang ngerti katakan amin, saudara. Jadi kita harus sadar, penghalangnya adalah apa? Kita tahu kita punya musuh yang tidak kelihatan, namanya iblis. Iblis punya kekuatan untuk apa? Menipu kita. Ngapain ngaku? Ngapain menyesal? Ngapain nih? Dia lebih jahat kok, ada yang lebih. Kamu tuh nggak nih. Ini namanya dusta, roh dusta. Yang kedua, dia tambahin lagi dengan ketakutan. Kalau kamu ngaku nanti begini. Kan begini. Yang ketiga, akhirnya kita hidupnya stres. Imun sistem kita turun. Lalu iblis kasih apa? Penyakit. Iblis punya kekuatan untuk apa? Kasih roh dusta. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Saudara, tidak ikutin firman. Dia kasih lagi saudara, bukannya roh dusta, tapi roh apa? Saudara, ketakutan. Nanti kalau kamu ini lakukan yang ini, nanti kamu dia kan gini. Akhirnya ngedrop, hidup dengan tuduhan, rasa bersalah, rasa terhukum. Imun sistem turun, iblis kasih lagi, tambah lagi. Nih roh penyakit. Hidup terikat. Hari ini kita tahu kebenaran yang kami ketahui, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Itu. Yang kedua, penghalangannya apa? Kita akui, kita percaya, kita mengakui itu di hadapan Tuhan yang mengasihi kita. Karena dia mengasihi, dia pasti mengampuni kita. Katakan amin, saudara. Dia pasti mengampuni kita karena dia mengasihi kita. Dia rela menyerahkan nyawanya. Yang ketiga, saudaraku, apa sih penghalang? Saudara, yang penghalang gini, doa kita tidak sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Maksudnya gak sesuai firman, gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Gak sesuai dengan sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan itu apa? Kasih. Allah itu kasih. Harus ada kaitannya dengan Allah. Allah gak pernah mau melakukan sesuatu yang di luar sifat dia, di luar kehendak dia, di luar daripada apa? Perintah dia, firman dia. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Jangan paksa Tuhan melakukan apa yang bukan dia. Yohanes 15 ayat 7, ini dasarnya, saudaraku. Kalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kunci doa yang penuh kuasa adalah saudara dan saya tinggal di dalam Kristus. Apa arti tinggal Kristus? Kita sudah belajar berhari-hari. Itu bicara apa? Intimacy. Intimacy itu artinya apa? Kita punya kasih kepada Allah dan kita punya komunikasi dengan Allah. Orang yang intim dengan Allah adalah orang yang bisa ngomong sejujur-jujurnya,
Seterbuka-terbukanya. Saudaraku, kalau kita bisa terbuka, bisa jujur, bisa bebas dan lepas bicara sama Tuhan. Saudara, itu tanda kita orang yang intim. Kalau kita bisa hal ini, dia juga akan bicara lepas sama kita. Dia akan beri semua rahasianya yang orang lain tidak tahu, yang buat orang lain nggak ngeh. Dia nyatakan itu buat saudara. Itu namanya pewahyuan dan hikmat. Yang ngerti katakan amin saudara. Itulah tuntunan Tuhan buat saudara, intim. Ya, setelah dia akan beritahu, dia juga mau lihat orang tinggal apa? Bergantung nggak? Berharap nggak? Bergantung, berharap. Dia tungguin waktunya Tuhan. Yang ketiga, obedience. Bicara tentang tinggal dalam Kristus. 3 hal. Intimacy, dependency, obedience. Dan hidup sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan, firman Tuhan, rencana Tuhan. Nah, perhatikan saudara, ini doa. Jadi doa nggak cuma sekedar ngomong, saudara minta apa yang kita mau, lalu kita hidup di luar daripada yang sifat Tuhan, kehendak Tuhan. Bukan itu poinnya saudara. Kalau kita hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan, saya percaya kalau kita tinggal dalam Kristus, hidup dalam Kristus, kita nggak mungkinlah doa. Doanya gini, doa minta supaya menang judi, nggak mungkin. Tuhan, saya mau pergi ke kasino, saya punya duit 100 juta karena saya punya utang 10 miliar. Biar 100 juta ini jadi 10 miliar. Gak mungkin doanya seperti itu. Orang yang tinggal dalam Kristus, dia doanya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Orang yang tinggal dalam Kristus gak mungkin dia berdoa. Saudara gak mungkin mendoakan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk agar terjadi atas hidup orang itu. Saudara gak mungkin doain yang jelek buat orang. Kalau saudara tinggal dalam Kristus. Karena Allah adalah kasih. Itu gak sesuai banget. Biarlah kudoakan biar dicelaka dia. Gak bisa. Gak didengar. Kita doain yang kayak begitu, kenanya di kita. Kita lagi doain kita ngutukin diri kita. Nah ini yang Tuhan gak bisa doa-doain seperti, jangan harap dah. Ya saudaraku, makanya saya juga minta ya. Kenapa kalau misalnya orang tua doanya jelek buat anak-anaknya? Itu bisa terjadi karena ada kaitan antara anak dan orang tua. Kalau anaknya susah, orang tuanya ikut susah. Biarlah kamu gak selamat nak, karena kau ini berontak terus sama mama. Biarlah kamu gini. Kau ini, biarlah. Anaknya susah, kan kena juga susah kisah. Kalau orang lain yang gak ada kaitannya, gak akan dengar. Gak ada kaitannya, gak dengar. Kenanya di kita sendiri. Harus ada kaitan di kita. Ini hati-hati. Tuhan tidak akan pernah mendengar dan menjawab doa yang tidak sesuai dengan firman. Yang mengerti katakan amin. Hanya untuk memuaskan diri, untuk kesombongan kita. Supaya kita gak dihina orang lagi. Aku mau kaya. Aku minta Tuhan. Tuhan gak akan pernah berkati yang seperti itu saudara. Tuhan, kalau Tuhan sudah berfirman begini. Tuhan udah bilang enggak. Kita doakan. Dia gak akan pernah jawab. Kalau dia toh jawab, hasilnya akan jelek buat kita. Saudara sini. Alkitab bilang saudaraku. Tuhan sendiri yang ngomong loh. Pada waktu Miriam dan Harun, saudara mengatai Musa. Tuhan sendiri yang ngomong. Kau ini berani ya mengatai hambaku Musa. Sama nabi-nabi lain aku ngomong tuh lewat mimpi, lewat penglihatan. Tapi dengan Musa aku tuh ngomongnya 4 mata. Aku tuh deket sama dia. Yang ngomong tuh Tuhan sendiri saudaraku. Deket sama Tuhan. Tapi saudara tahu gak? Ada doa Musa yang Tuhan gak jawab. Saudara tahu? Walaupun deket. Kalau Musa, Tuhan udah bilang enggak sama Musa. Kalau Tuhan bilang enggak, Musa bilang tolonglah aku mau. Tetap enggak. Contohnya apa? Ini ayatnya ada. Ulangan 3:25. Musa bilang, biarlah aku menyeberang. Saudara tahu kan? Setelah dia pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan dahsyat, mujizat yang dahsyat. Tulah, keringan laut terbelah. Itu kan satu mujizat yang gak pernah terjadi. Di dalam hidup seorang manusia. Satu bangsa. Dan dibuat oleh siapa? Kecuali Musa ini nabi hebat. Dia pimpin bangsa Israel berjalan
Padang gurun 40 hari. Ada mana, ada air keluar. Itu dahsyat sekali Musa. Musa ngomong sama Tuhan pribadi. Dapat 10 hukum. Saudaraku, dia tulis. Saudara, firman Tuhan. Kejadian sampai Ulangan itu tulisannya Musa, saudaraku. Saking itu orang hebat, cerdas, hatinya mulia. Ketika Tuhan mau binasakan bangsa Israel, ganti Musa bersyafaat. Tapi ketika Musa melanggar ketetapan dan prinsip bahwa air itu keluar bukan dikepuk, karena udah pernah dipukul oleh tongkat. Yang kedua, tidak boleh dipukul lagi sama tongkat. Kamu bicara sama batu karang itu, nanti akan keluar air. Ini bicara tentang Kristus mati sekali untuk dosa kita. Kristus mati sekali menerima penghukuman daripada Allah. Kristus tidak bisa mati berkali-kali, cukup sekali untuk selamanya. Tapi Musa langgar ketetapan ini. Tuhan bilang, kau tidak bisa masuk. Ulangan 3, Musa berkata, aku berdoa. Aku minta, biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik. Yang di seberang sungai Yordan itu. Tanah pegunungan yang baik itu. Dan gunung Libanon. Dia mau masuk tanahnya. Dia minta. Ini impian Musa. Tuh, saudara, apa jawaban Tuhan? Di ayat selanjutnya Tuhan jawab apa? Tetapi Tuhan murka terhadap aku, kata Musa. Dan tidak mendengar permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicara perkara itu dengan aku. Saudaraku ini, itulah saudaraku. Jadi apa saudara? Ketika ada satu, ya kan, doa itu harus selaraskan dengan apa saudara? Dengan firman. Firman itu adalah kehendak Allah. Oleh karena itu kita tahu ya, kekristenan ini bicara gini saudara. Doa itu bukan jimat. Ya, bukan semacam jimat. Doa itu juga bukan semacam mantra. Mantra keberuntungan. Di mana kita mengucapkan berulang-ulang kata-kata yang sama. Supaya kita bisa dapatkan keberuntungan. Kita bisa mendapatkan apa yang kita kehendaki. Doa kekristenan bukan itu. Doa itu bicara tentang apa? Hubungan dengan Tuhan. Di mana kita mau ngerti hatinya itu apa. Kehendaknya itu apa. Itu yang kita doakan. Doa Tuhan Yesus adalah doa yang paling sempurna. Doa yang di mana? Dia ajar doa Bapa kami, ya kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi ini seperti di surga. Di Taman Getsemani doa dia adalah apa? Dia tahu dia harus minum cawan murka Allah. Saudaraku, tapi dia berdoa, dia minta, bukan kehendakmu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Tuhan bilang, tidak, kau harus minum kehendak Bapa yang harus dijalani. Saya bisa mengerti sini? Katakan amin. Ada satu lagi nabi, namanya Nabi Biliam. Nabi Biliam. Biliam tuh ketemu dengan Balak. Balak minta, ini musuh Israel, supaya coba kamu nih nabi ya. Ngomongan kamu kan apa yang kamu ngomongin kan nabi kan ngomongannya apa? Jadi gitu saudaraku. Coba kamu kutukin deh orang Israel, nih musuh aku. Ini nanti ada duit lah, tenang. Ini ada upah kok, ada duit, ada kamu kaya lah. Ini ada dikit lah persembahan kasih. Gitu. Tapi ngomong, karena apa yang kamu ngomong, saudaraku, namanya Biliam ini hamba Tuhan yang punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan bilang, saudaraku Yesus Kristus, ya kan, bahwa apa yang Tuhan sudah berkati, ya kan, kamu nggak bisa kutuki. Coba buka di dalam Ulangan 23 19-20. Kita lihat di sini saudara. Allah itu bukan manusia yang bisa berubah-berubah maksudnya. Kalau dia bilang enggak hari ini, nanti iya. Nanti bilang iya, enggak. Saudaraku, sehingga ia berdusta. Ya kan? Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak mendapatinya. Kalau saudara dapatkan janji Tuhan. Dan biasa di dalam janji itu ada protokolnya. Ada prosedurnya. Lakukan protokolnya. Saudara akan dapatkan janji itu. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini dia gak akan berubah. Oh aku udah janji ya. Saudara sudah lakukan nih. Lalu bilang, sorry dah. Tadi gak jadi. Gak mungkin kayak gitu. Tuhan, saudaraku. Kalau dia bilang iya. Saudara jalankan. Tetap dapat. Kalau bilang tidak.
saudara mau apa kan? Tetap enggak. Lalu dia ngomong gini, dia tegaskan ayat 20. Ya, ketahuilah, ngerti deh ini, kamu ngerti nih harus nih. Aku mendapat perintah untuk memberkati Israel, Israel maksudnya. Dan apabila dia memberkati, aku mendapat perintah untuk memberkati. Apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat apa? Membalikannya. Jadi jangan doa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sifat Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Saudara mau doanya dijawab oleh Tuhan. 3, atasi, perangi kuasa gelap itu. Yang mengerti katakan amin. Saudara kalau misalnya ada sesuatu yang saudara tahu, ini perintah Tuhan harus saudara lakukan. Saudara gak usah tanya lagi, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Lakukan dulu apa yang Tuhan sudah perintahkan. Saudaraku, maka saudara akan lihat. Yang saudara, bahwa doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Lakukan itu. Yang ketiga, saudaraku Yesus, kita gak bisa doa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita gak bisa doa hanya untuk memuaskan ego kita. Keinginan kita, selaraskan itu dengan hati Tuhan. Saya berdoa, saudara, ya kan, sebagaimana Tuhan bilang, telah lama kamu ada di gunung ini. Tuhan mau bawa saudara masuk tanah perjanjian. Hari ini berdoa, saudara. Doa. Saudara bisa doa begini, Tuhan, aku tahu Engkau akan bawa aku ke tanah perjanjian. Tempat berlimpah susu dan madu. Tuhan, aku percaya Engkau ingin supaya aku hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam berkat supaya aku diberkati. Berkelimpahan supaya aku bisa jadi berkat. Bisa tolong banyak orang. Hari ini secara rohani, secara jasmani, secara hubungan, secara keuangan kita bisa jadi berkat. Saudara, hari ini doa. Doa. Waktu saudara doakan satu hal-hal yang besar, satu hal-hal yang tidak saudara pahami, hal-hal yang tidak engkau duga, doakan itu saudaraku. Maka dia lakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saudara doakan dan pikirkan. Katakan amin saudara. Entah bagi karir saudara, entah bagi pekerjaan atau bisnis saudara, entah bagi masa depan anak-anak saudara, entah bagi pelayanan saudara, apapun. Dengar baik saudara, doa, doa, doa. Saudara harus kuat di dalam doa ini. Kita sudah belajar tentang penghalangnya. Saudara singkirkan penghalang, terus doa saudara. Saya percaya Allah senang lihat kita berdoa. Allah senang menjawab doa kita yang kita naikkan di tempat yang tersembunyi itu. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk jadi pamer, tapi emang sungguh-sungguh kita ingin cari dia, dapatkan kekuatan dari dia, kuasa dari dia, hikmat dari dia, dan semakin intim dengan dia. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan siapkan hati untuk makan perjamuan kudus. Doaku ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sekali lagi katakan, dengarlah, dengarlah doaku ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita siapkan saudara hati kita. Kita akan makan perjamuan kudus. Tuhan berikan roh doa buat setiap kami. Kesukaan untuk duduk di kaki Tuhan, berdoa, memuji, menyembah-Mu. Diam, merenungkan. Karena kami butuh Tuhan, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu, ketenangan, ketenteraman. Kami percaya kami punya Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Ampuni salah kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami makin lemah lembut dan rendah hati. Kami makin baik hati, makin peduli, penuh kasih dan belas kasihan.
Jauhkan kami dari sifat yang sombong, yang kasar, yang bengis, yang egois. Jauhkan dari kami pikiran yang jahat, pikiran yang negatif. Mulut dusta ya Tuhan, mulut ya Tuhan yang penuh dengan ya Tuhan, mulut kotor jauhkan dari kami Tuhan. Sucikan, kuduskan pikiran dan mulut kami ya Tuhan, hati kami. Sucikan kami semuanya Tuhan, ampuni kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dibentangkan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pengurapan-Mu buat kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.